Hai semuanya, apa kabar? Kita hari ini bertemu kembali membahas tentang bagaimana sih kuesioner itu setelah mendapatkan data kita uji validitas sama reliabilitasnya, ya. Eh, Baik, mungkin saya akan share screen dulu. Ya, kita akan belajar tentang uji validitas dan reliabilitas. Baiklah. Ya. Untuk apa sih uji validitas dan reliabilitas, ya? Kemudian kita akan belajar bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya, uji validitas dan reliabilitas perlu dilakukan karena memang data kita pun setelah kita peroleh perlu dicek juga secara keabsahan dan juga kekonsistenan dalam mengambil datanya. Seperti itu ya. Oke. Kuesioner yang digunakan tidaklah sembarangan, harus baik dan relevan, yaitu atau bisa dikatakan valid dan reliable. Kemudian apa itu valid? Yaitu valid adalah kuesioner mampu menjadi alat ukur objek penelitian. Misalkan semacam meteran, ya, meteran merupakan alat yang valid untuk mengukur panjang, ya, timbangan untuk mengukur berat. Kalau timbangan untuk mengukur volume itu namanya tidak valid. Oke, kemudian meteran itu akan menjadi valid jika maaf, untuk meteran tidak akan valid tidak menjadi valid ketika dia digunakan untuk mengukur meteran, maaf, berat gitu ya. Jadi tidak cocok untuk alat ukurnya. Itu namanya valid ya, sah seperti itu. Kemudian kalau reliabilitas. Oke, tadi ada meteran untuk mengukur panjang. Nah, tidak semua meteran bisa untuk mengukur panjang. Meteran dengan bahan dasar karet tidak bisa digunakan untuk mengukur panjang. Kenapa? Karena sifat dari karet itu adalah elastis yang mana ketika kita ingin mengukur suatu panjang yang satu dengan panjang yang lain bisa jadi tidaklah konsisten ya. Jadi reliable di sini adalah aja konsisten seperti itu ya. Bahwasanya data itu nanti atau suatu kuesioner itu nanti bisa mendapatkan data yang konsisten ya. Makanya itulah kita perlu mengukur kevalitannya ya, keabsahannya, apakah dia sudah bisa mengukur apa yang ingin kita ukur dan apakah memang konsisten seperti itu. Oke, bagaimana? Oke, kita cek sekarang analogi dari suatu bidang panah gitu ya. Seperti ini ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat seperti ini gitu ya. Nah, apa yang disebut reliable sama valid itu bisa digambarkan seperti bidang panah seperti ini. Yang pertama adalah reliable but not valid. Ya, gambar yang pertama itu menunjukkan dia reliable atau konsisten. Ya, cuman dia tidak valid karena tidak menuju pada tepat sasarannya seperti itu ya. Kepada bidang tembaknya tidak tepat sasaran. Tapi dia reliable atau konsisten, ajak di situ, gitu ya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua adalah valid but not reliable. Maksudnya adalah dia tepat sasaran, cuman teman-teman di sini dia tidak konsisten, dia menyebar ke segala arah. Itu berarti dia tidak konsisten. Kemudian untuk bidang panah yang ketiga, kasusnya yaitu hmm, dia adalah not reliable but juga nor valid gitu ya. Jadi tidak reliable dan juga tidak valid di mana tidak tepat bidang sasarannya dan juga tidak konsisten. Kemudian yang keempat adalah keduanya valid dan konsisten. Diharapkan nanti kuesioner kita itu datanya akan seperti ini setelah diperiksa ya. Jadi dia tepat sasaran
dan konsisten atau ngumpul di situ gitu ya. Seperti bidang mana yang keempat ini bisa kita lihat dia ada ngumpul di situ dan tepat di tengah-tengah dari bidang panah. Oke, ini adalah keterangan kita yang tadi untuk gambar pertama ya, menembak sasaran tetap konsisten tapi tidak tepat sasaran. Oke, yang berikutnya adalah ini bidang panah yang kedua tadi, dia menembaknya secara acak dan merata di segala tempat. Kemudian kadang-kadang juga tembakannya kena sasaran, cuman secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar gitu ya, secara kelompok tidak terlalu baik untuk individu juga. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa kekonsistenannya buruk gitu ya, tidak reliable. Oke, ini untuk yang bidang ketiga, di mana tembakannya menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran gitu ya, tidak reliable dan juga tidak valid. Yang keempat ini, dadang, oke, dia ngumpul. Nah ini yang diharapkan tadi ya, ngumpul dan juga tepat sasaran. Baik, valid dan reliable merupakan syarat mutlak dari hasil penelitian, gitu ya, hasil pengumpulan datanya, ya. Instrumen yang berbentuk tes, ya, biasanya untuk mengukur prestasi belajar dan mungkin instrumen non tesnya untuk mengukur sikap, biasanya seperti itu. Kemudian ada lagi bahwa kuesioner bisa untuk ngetes ya, jawabannya itu salah atau benar gitu. Kemudian kalau mungkin sikap bukan salah atau benar tapi positif atau negatif. Oke. Nah, untuk pengujian validitas instrumen gitu ya, baik tes ataupun non tes gitu, kita perlu ya membuat korelasi antara butir-butir soalnya dengan skor total. Ini yang akan kita cek untuk validitasnya. Kemudian tiap butir-butir soal juga ya, kita juga perlu cek untuk mengecek reliabelnya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita ngecek menggunakan SPSS. Oke. Ketika kita menggunakan SPSS, karena saya rasa lebih mudah di sini ketika kita memasukkan suatu hasil kuesioner gitu ya, hasil kuesioner gitu, kita akan menemukan, kita bisa langsung ngolah dan menemukan jawabannya, di mana R hitungnya itu tadi kalau bisa adalah lebih dari R tabel agar dia valid gitu ya. Atau nilai signifikansinya adalah 0,05. Ya, tapi kalau di dalam ini secara manualnya. Tetapi kalau di dalam SPSS gitu ya, ini adalah contohnya. Kita punya ukuran sendiri. Nah, ukurannya seperti apa? Kita akan cek habis ini gitu ya. Nah, ini ada contoh, suatu penelitian dilakukan untuk meneliti sampai sejauh mana beban kerja para perawat pasien gangguan jiwa di RS Cilawang. Akhirnya dibuat suatu kuesioner yang disebar ke 10 orang responden yang berisi 13 item. Pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan diberi skor antara 1 sampai 4. Ya. Berikut adalah hasil tabulasi dari kuesionernya. Oke, ini tabulasi dari kuesionernya, teman-teman semua. Kita cek gitu ya, tidak perlu diperlihatkan kuesionernya. Itu sudah pertemuan kita yang sebelumnya membuat kuesioner. Setelah kita buat kuesioner, kita ambil data, akhirnya tabulasi datanya seperti ini ya. Untuk pertanyaan 1 kita total menjadi ternyata 44. Untuk pertanyaan 2, 3, dan seterusnya, ini hasil dari butir-butir soalnya dan juga totalnya. Gitu ya. Oke, bagaimana kita akan ngecek gitu ya. Ini tadi data yang kita peroleh.
Oke, kita Oke. Ini tadi untuk tabulasinya. Ketika kita ingin memeriksa dengan SPSS, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian misal suatu data itu sudah ada di Excel gitu ya, kita bisa copy di Excel-nya. Kemudian klik Analyze, Correlate, sama Bivariate. Nah, di sini semua item kita masukkan ke dalam tabel atau kolom variabelnya. Semuanya ya, sama total juga. Nah, kita pilih di sini adalah ada Pearson. Ya, uji Pearson-nya. Tutel. Kemudian kita oke. Nah, di sini ada hasil pembacaannya. Ya, hasil pembacaannya bagaimana? Ketika kita sudah mendapatkan hasil korelasinya, ya, di sini korelasinya, kita membaca hasilnya gitu ya, bahwa R Pearson itu adalah ketika banyaknya respondennya misal 10 gitu ya. Nah, berarti inilah yang akan kita bandingkan yaitu 0,632. Kita cek ya. Kita cek teman-teman semua. Di sini yang lebih dari 0,632 ada. Ini oke valid. Ini no ya, ini enggak valid. Ini valid. Ini valid. Kemudian ini no ya, tidak. Kemudian ini valid. Ini tidak valid. Ini valid. Kemudian ini valid. Kemudian ini valid. Ini 632. Oh ya, ini valid. Ini valid. Dan valid. Jadi ada 2 item atau tiga, sorry. Ada 3 item yang tidak valid, yaitu pertanyaan di 7, 5, dan juga 2. Pertanyaan 2, 5, dan 7 tidak valid. Gitu ya teman-teman. Kemudian jika tidak valid apa yang kita lakukan, Bu? Berarti kita otomatis menghapusnya. Ya. Kemudian kita tes, kita hapus. Kemudian kita uji reliabilitasnya dari item yang tadi sudah kita hilangkan untuk yang tidak valid. Ya. Oke, kuesioner yang harus reliable gitu ya. Kita menggunakan SPSS juga, di mana cara pengukurannya seluruh item pertanyaan yang telah valid dimasukkan dan diukur koefisien alpha Cronbach's-nya ya. Jika nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,6 ya, kalau tadi valid kita harus ngecek dulu berapa respondennya dan juga berapa respondennya. Sekarang kita ukur reliabilitas berarti dia harus lebih besar dari 0,6. Oke, seperti ini gitu ya. Nah, setelah tabel tadi kita sudah masukkan ke dalam SPSS, kita analyze, kita scale, namanya reliability analysis. Kemudian kita masukkan semua item yang valid termasuk yang total tadi. Kita oke. Di sini jangan lupa modelnya adalah alpha. Ya, dimasukkan kecuali ini tadi ya. Kemudian setelah itu kita dapatkan listnya bahwa hasil yang munculnya adalah alpha Cronbach's-nya adalah 0,953, berarti ini adalah reliable. Ya. Jadi analisisnya tadi adalah semua pertanyaan kecuali yang 2, 5, sama 7 tadi dikatakan reliable. Dari kedua uji kuesioner di atas, persyaratan dalam kuesioner telah dipenuhi, yaitu kuesioner telah valid dan reliable, sehingga kuesioner telah layak dan relevan yang kemudian dapat dilakukan analisis berikutnya, yaitu analisis hipotesis, bisa analisis regresi, bisa lagi analisis korelasi. Oke, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Bu membuka SPSS? Gitu ya. Kalian install dulu SPSS-nya. Kalau Bu Lili sudah install, oke saya coba bukakan ya. Baik, ini saya sudah membuka ya.
SPSS-nya. Di sini saya tutup, gitu ya. Jadi ketika kita punya data seperti ini, misal kita buatlah secara acak gitu ya, item, kita menamakan variable view-nya di sini. Name-nya misal item 1, item 1. Oke, variable name contains an illegal character, jadi tidak perlu dispasi ya kalau penamaan di sini. Item 1, kemudian item 2, item 3, mungkin saya bikinnya sampai 10. Kita bikin. Oke, sekarang kita punya data view-nya, kita isi, ini acak aja. Kalau misalkan kalian sudah punya tadi, apa namanya, ini kurang total. Datanya di Excel atau di tabel atau gimana, bisa langsung dikopas. Ya, misal di sini Bu Lilis punya ini ya, 43, sorry, nilainya adalah antara 4 sampai 1 sampai 4 ya. Oke, saya create ya. Ini saya create sendiri. Jadi di sini adalah respondennya jawabnya macam-macam. Oke, saya meng-create aja acak gitu ya. Misal responden saya cuma 10 nih. Oke. Kemudian saya secara acak aja sekar PDW gitu ya. Kemudian di sini juga gitu. Oh, sorry. Mungkin ada yang 2 gini ya. Oke, misal ini 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2. Nah, oke, kemudian di sini juga ada, misal saya. Oke, jangan lupa juga totalnya. Oke, totalnya ya. Tadi kalau kita ingin menguji validitas, berarti kita klik analyze. Kemudian kepada correlate, bivariate. Jangan lupa semuanya. Oke, masukkan ke sini. Kemudian total person, oke. Baik, karena tadi 10 adalah, kita lihat di sini hasilnya. Correlation, bagian correlation-nya. Gitu ya, correlation-nya. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek yang bagian totalnya aja, karena di sini adalah nilai korelasinya ya. Jadi hubungan antara setiap itemnya dengan totalnya. Kita cek kalau tadi 10 berarti nilai Pearson untuk R tabelnya itu adalah 0,632, sehingga kalau lebih kecil dari itu namanya tidak valid. Oke. Baik, setelah itu kita kembali ke view tadi, ke mana data view-nya ya. Kita kembali lagi di yang datanya tadi, di uji instrumennya ya. Jadi di sini ada 2 layar, satunya untuk data, satunya untuk hasil ujinya. Kemudian kita lihat analyze tadi ya untuk yang reliable. Kemudian kita cek reliability analysis-nya. Jangan semuanya dimasukkan karena tadi ada yang tidak valid, yaitu kita klik kontrolnya, 2 ini tidak usah dimasukkan, 5 sama 7. Kita masukkan semua, ini alpha ya. Kemudian oke. Kita cek di bagian ini. Nah, di sini ada bagian reliable-nya. Cronbach's alpha-nya adalah 0,757. Kita kalau kurang yakin tadi benarkah itu di nomor 5? 7, oke, nomor 5 juga betul. Baiklah. Saya rasa mudah. Mungkin teman-teman nanti bisa coba ya. Nah, karena ini lebih dari 0,6 ya.
Karena ini adalah lebih dari 0,6. Maksudnya di sini ya, lebih dari 0,6 berarti dia dikatakan reliable. Ya, baiklah itu tadi adalah materi kita, yaitu tentang validitas dan reliabilitas. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, ya kita tampung di kolom komentar juga. Silahkan ingin bertanya. Saya akhiri, semoga bermanfaat untuk semuanya dalam pengerjaan kuesioner, dalam pengerjaan hal-hal yang berbau statistik gitu ya. Setelah kita bikin kuesioner, jangan lupa setelah mengambil data, kita uji validitas sama reliabilitas. Biar apa? Biar kuesioner kita baik, bisa dikatakan baik dan juga benar gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.